bagaimana mengendalikan hama tikus yang terbilang unik, tetapi alhamdulillah efektif, lumayan efektif, bukan hanya cukup efektif tapi lumayan efektif. Itu bagi pribadi kami yang sudah menerapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Selamat datang dan berjumpa lagi di channel Junaidiyah TV. Semoga saudara dan saudariku sekalian dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi yang bahagia, dalam kondisi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Saudara dan saudariku sekalian dimanapun berada dalam hidup dan kehidupan ini, tentunya kita tidak bisa terlepas dari 3 hal, yaitu sandang, pangan, dan papan. Sandang berarti sesuatu yang kita pakai, pangan sesuatu yang kita konsumsi, papan berarti urusan dengan perumahan atau rumah kita. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah tentang pangan. Umumnya makanan pokok orang Indonesia adalah beras. Nah, yang dimasak menjadi nasi. Sebagian dimasak menjadi lontong. Dan saudariku sekalian, para petani yang saat ini sedang melalui masa musim tanam, sebagaimana di desa kami, Desa Tuyau, ini sudah memasuki masa generatif, masa dimana padi sudah mulai keluar malai. Nah, bahasa kampungnya maurai. Nah, itu ada si bolangnya maurai. Nah, kita lagi di persawahan ini. Nah, jadi kita selain dakwah dalam hal keagamaan, kita juga berbicara dakwah dalam hal pertanian, karena kita juga sebagai petani. Nah, kita menjalani profesi sebagai petani juga, alhamdulillah. Jadi kalau beras kita ya alhamdulillah tidak beli lah, kecuali padinya habis baru beli. Nah, alhamdulillah, jangan sampai kita orang Indonesia kekurangan pangan, seperti peribahasa tikus mati di lumbung padi. Maksudnya apa? Maksudnya punya lahan yang subur tetapi tidak mampu memaksimalkan. Nah, itu. Baiklah saudara dan saudariku sekalian, salah satu kendala di dalam hal pertanian padi yaitu mengatasi berbagai macam hama. Berbagai macam hama. Apa saja itu? Nah, baik itu hama binatang pengerat, tikus misalnya, baik itu jenis wereng, jenis ulat, dan lain sebagainya. Nah, orang tua kita zaman dulu itu bertani secara bijak. Mereka memang tidak ada racun-racun zaman dulu, seperti yang sekarang masih diterapkan di berbagai wilayah, termasuk di wilayah yang sangat kita kenal, yaitu di daerah suku Baduy. Nah, itu mereka masih sangat tradisional sekali. Mereka tidak menggunakan racun, memang tradisional. Nah, itu jadi padi yang dihasilkan tuh padi organik betul. Nah, sehat kalau kita konsumsi. Dan saya pribadi juga bertani ini sangat menghindari sekali penggunaan bahan kimia. Nah, kecuali satu hal yang saat ini tidak bisa saya hindari karena memanfaatkan kepraktisannya, yaitu menyeprai atau mengompres rumput. Nah, dikala sebelum tanam. Nah, kalau zaman dulu orang main golop di persawahan, tahu main golop? Jadi main golop itu permainan yang orang-orang kaya, tetapi petani bisa melakukannya. Kalau di tempat kami di Kalimantan, main golop itu marimba. Nah, marimba ada alatnya, tajak namanya, ya unik lah. Tapi sekarang itu tajak sudah hampir tidak digunakan orang lagi. Paling-paling kalau ada ya sekitar 10% lah. Karena sekarang petani termasuk saya sendiri mengambil sisi praktisnya. Nah, menggunakan racun, padahal
penggunaan racun tersebut tidak baik bagi tanah, bagi kesuburan tanah. Nanti akan pertama menimbulkan zat sisa, residu yang juga tentunya ada racun di dalamnya. Yang kedua, menurunkan kadar kesuburan tanah karena bersifat asam. Nah, itulah sekilas informasi pertanian. Baiklah saudara dan saudariku sekalian, salah satu yang kita bahas hari ini adalah pembahasan mengenai hama tikus. Bagaimana mengendalikan hama tikus yang terbilang unik, tetapi alhamdulillah efektif, lumayan efektif. Bukan hanya cukup efektif, tapi lumayan efektif. Itu bagi pribadi kami yang sudah menerapkan. Memang pengendalian tikus itu berbagai macam dilakukan orang, baik itu menggali lubangnya, ada yang menutup lubangnya, gali lubang tutup lubang, bukan lagu Bang Haji ya. Ada juga yang sebagian masyarakat itu berburu tikus pada musim tertentu. Ada juga yang paling banyak digunakan di masyarakat itu, apalagi di desa Tuyau ini, adalah memberi racun pada tikus, yaitu lewat media makanan. Jadi makanan berupa padi itu ditebar, tetapi sebelumnya dicampur sama racun dulu. Ya otomatis ketika tikus memakan, maka isdai lah dia. Nah, alias innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, baiklah. Nah, adapun cara unik yang saya maksud adalah yang sudah saya terapkan, peninggalan kakek nenek kita zaman dulu, unik dan bermanfaat. Apa itu? Ketika di awal musim tanam, ketika awal menyebar benih, menyemai benih, itu kita sisakan sebagian. Nah, kita kasih satu porsi yang kita peruntukkan untuk tikus. Nah, tapi syaratnya tidak dikasih apa-apa, murni padi. Nah, jadi kita tidak meracun, tidak berniat membunuh. Nah, ketika kita selesai menebar benih, menyemai, maka padi yang sudah kita sisakan tadi itu kita kasih di depan lubang-lubang tikus secukupnya. Nah, tentunya kita awali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu, setelah selesai lubang tikus yang ada di areal persawahan kita, anggap segi 4 sudah selesai, maka di lubang terakhir itu kita berucap berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wahai binatang Allah, wahai makhluk Allah, inilah bagian kalian. Nah, tolong dengan izin Allah, janganlah kalian merusak atau mengganggu tanaman padi kami dari sejak tanam sampai selesai panen. Nah, itu cukup berucap seperti itu. Nah, bagaimana efektifkah? Alhamdulillah, kita beberapa kali musim tanam kita terapkan hal semacam itu. Gangguan tikus itu dapat terkendali. Nah, jadi tikus ada di tempat lain, dia di tempat lain dia pesta pora lah, makin diberantas diracun orang, makin ganas tikusnya. Nah, padahal memang secara hukum fikih membunuh tikus itu hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Nah, tetapi ya kita coba cara unik orang tua kita zaman dulu, ya cara seperti itu tadi, diajak bicara. Jadi niatnya bersedekah dengan makhluk Allah di awal musim tanam. Jadi bersedekah dulu. Jadi minta pertolongannya kepada Allah. Harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kita tunduk kepada tikus, bukan, tapi kita bersedekah kepada makhluk Allah. Nah, harapannya Allah menjagakan padi kita dari gangguan tikus yang sudah kita sedekahi tersebut. Nah, kemungkinan padi kita diganggu tikus itu bisa saja terjadi, tetapi kadar luasannya sangatlah sedikit. Jadi mungkin mereka hanya mencicipi seperti itu saja, tidak merusak sampai separah orang-orang yang mungkin meracun tikus, yang mungkin mengendalikan tikus dengan cara yang lain. Nah, demikian saudara dan saudara sekalian dimanapun berada, ini adalah cara unik di dalam bercocok tanam padi. Nah, saya pribadi itu bercocok tanam secara organik, yakni sedapat mungkin menghindari penggunaan zat kimia, kecuali satu kata saya tadi, penggunaan racun untuk membasmi rumput di awal musim tanam, itu saja. Selainnya yang sisanya saya gunakan pupuk organik, bikin sendiri,
pakai kohe dan lain sebagainya. Alhamdulillah, jadi padi yang kita hasilkan itu sehat, kita mengkonsumsinya juga sehat, seandainya dijual pun orang yang mengkonsumsi juga sehat. Nah, hal inilah kenapa zaman sekarang orang-orang usia muda itu sudah rentan sakit asam urat lah, urat asam lah, dan lain sebagainya lah. Masih muda sudah penyakitan. Kenapa? Karena berbagai macam hal, dari padinya sudah beracun, dari sayurnya itu beracun, dan lain hal. Nah, jadi kita tidak bisa kita menghentikan itu, setidak-tidaknya kita mengurangi penggunaannya. Nah, demikian informasi atau kajian kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi bagi saudara dan saudari sekalian yang meyakini, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, silahkan diterapkan. Bagi yang tidak yakin, ya lanjut saja seperti biasa. Nah, yang penting kita sama-sama berbagi informasi yang semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.